istilah yang digunakan Andika itu menarik sebenarnya. Ketika dia katakan TNI adalah kita. Nah, sekarang ini Pak, mengenai nama Pak Andika Perkasa. Iya. Bapak ada komentar khusus? Saya Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kemarin kita udah ngobrol, terus sekarang saya datang lagi ke rumah Bapak gitu. Silakan. Terutama sih pengen ngobrol mengenai yang kemarin Pak, setelah kita bubaran kan ngomongin soal Panglima pilihan Presiden Republik Indonesia ya Pak ya. Iya. Saya pengen komentar Bapak dulu deh, apa soalnya? Enggak, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena itu berjalan di atas aturan yang ada. Itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan keputusan. Nah, memang yang mungkin mau dipersoalkan oleh orang adalah bahwa setelah reformasi kan seakan-akan panglima itu harus gantian di antara 3 matra. Yang kemarin kan udah udara tapi tuh. Itu sebenarnya juga karena pengaruh daripada masa lampau. Masa lampau tuh zamannya Pak Harto. Zamannya Pak Harto, zaman sebelumnya kan angkatan darat semua. Iya kan? Semuanya? Semua waktu itu kan Sudirman, lalu pindah ke Pak Nas, Pak Nas pindah ke siapa? Pak Yani enggak. Pak Nasution, kemudian pindah ke Pak Harto. Nah, Pak Harto ini sepanjang 32 tahun angkatan darat semua. Oh, oke. Itu. Nah, itu yang menyebabkan mengapa waktu reformasi lalu ada ide supaya dipergantikan antara 3 matra. Dan yang juga polisi. Ide itu siapa tuh Pak? Ya, itu menjadi wacana memang karena wacana reformasi karena apa yang dilakukan oleh Pak Harto itu kan seakan-akan ada ketidakadilan dan juga polisi masih gabung, dilepas. Polisi dilepas, maka TNI dalam arti 3 matra berdiri sendiri. Nah, prosesnya lalu kemudian waktu Megawati kan yang jadi panglimanya, Panglima TNI Angkatan Laut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya tidak ada. Menurut saya sih tidak ada persoalan dalam arti kata kemampuan untuk menjadi seorang Panglima TNI. Pak, ini mohon maaf saya potong. Pada zaman Pak Harto kan angkatan darat terus begitu ya Pak ya. Pada masa itu ada nggak rasa-rasa seperti dari matra yang lain yang udara dan laut, kok kami nggak dikasih kesempatan atau ada nggak rasa-rasa seperti itu? Ya, gitu, Pak? tentu aja, cuma tidak terbuka. Tidak terbuka. Nah, yang pernah terjadi itu siapa nih? Angkatan Udara dilewati kalau tidak salah. Lalu salah seorang Panglima Angkatan Udara mengatakan ketika itu agak kesel. Siapa namanya nih yang orang Madura ini? Itu marah sebagai panglima kepala staf angkatan udara dilampaui gitu oleh bukan dia tapi kepala staf angkatan udara yang lain. Tapi menurut saya ya ini kan kita masih dalam berbagai proses dengan situasi yang kita hadapi. Nah, sebenarnya juga memang harus dilihat berbagai perubahan. Pandemi ini merubah semua kita. Ada urusannya dengan pemilihan Panglima? Iya, dengan sendirinya kan Panglima nanti pada satu saat, ini salah satu yang dia usahakan bagaimana supaya pandemi ini juga menjadi bagian daripada usaha untuk menyelesaikannya kan. Walaupun lihat aja Panglima yang sekarang kerjanya dengan kepala polisi sekarang kan kemana-mana yang dibilang. Ya bukan tentu ada kaitannya, tapi
tentara dan polisi diberi ruang untuk aktif menghadapi pandemi ini. Baik. Karena ini dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dan memang mondial sifatnya kan, seluruh dunia kena. Ini Amerika sekarang paling tinggi yang kena menurut Kompas hari ini. Okay. Inggris, Jerman kena semua. Nah, sekarang ini Pak, mengenai nama Pak Andika Perkasa. Iya. Bapak ada komentar khusus? Saya rasanya kenal, dia pernah ngundang saya. Itu kapan? Waktu dia menjadi Pampres. Oh, berarti tahun-tahun 2014. Iya. Dia undang saya dalam satu acara bersama dengan yang ngobrol biasa aja. Tapi menurut saya sih kelihatannya memang ya semua tentara berusaha untuk menjadi jenderal dan kemudian mendapatkan kesempatan yang selalu lebih tinggi. Tapi posisi hanya satu untuk Panglima. Untuk Panglima. Nah, masalahnya adalah siapa. Dan itu tentu ada hal-hal faktor X itu tidak pernah tidak. Apa saja X itu? X-nya ini Andika ini X-nya ada beberapa. Dia sarjananya 3, malah PhD. Ya. Amerika semua ya? Amerika semua. Dan pasti bukan abal-abal kalau di Amerika. Iya. Pasti. Itu X pertama. X kedua? X kedua, menurut saya kedekatan dengan presiden sebagai Pampres itu bagaimanapun juga ada pengaruhnya. 2 tahun lumayan lama ya? Lumayan, tiap hari ketemu, mengatur keselamatan presiden, kenal dengan keluarga dan sebagainya. Jadi, dan memang kelihatannya, ya seperti pendapat orang, Pak Jokowi ini sebagai presiden, tapi sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi, Pak Harto juga, Presiden Soekarno juga. Ibu Mega juga. Artinya orang yang diangkat itu adalah memang orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Soekarno tidak pernah melepaskan Ruslan, tidak pernah melepaskan Yamin, karena mereka sudah kenal sejak lama dan sudah sangat dekat, idenya juga dan sebagainya. Ya, lalu kemudian faktor kedekatan itu tentu saja faktor profesionalnya. Itu X ketiga. Iya. Oke. Tidak bagaimana? Andika ya. Andika profesional banget dan dia menduduki tidak hanya dia Panglima Kostrad, dia macam pernah menjadi kepala penerangan, jadi pengetahuannya tentang kemudian berbagai hal. Iya. Kemudian jadi Kasat. Ya, semua ini adalah faktor yang tanda kutip menguntungkan dia untuk menjadi calon untuk menduduki jabatan tertinggi itu. Tapi kedekatan, kenyamanan itu emang penting ya Pak ya? Sangat penting, sangat penting. Ambil sebagai contoh, Mesir itu presiden saatnya meninggal karena ditembak oleh orang dekatnya. Gandhi ketika hampir ini juga dikerjain oleh orang dekat. Jadi memang salah satu faktor penting memang adalah kedekatan itu. Kedekatan itu. Soeharto, Pak Harto itu semua sejak dia kuasa tidak pernah lepas dari orang dekat dan orang yang pernah membantu. Sudomo wakil dia waktu dia Panglima Mandala. Iya kan? Yusuf Panglima Kodam. Jadi semua yang dipakai itu adalah orang-orang yang memang dia kenal betul. Iya. Ya kebetulan saya kenal beberapa di antara orang yang pernah dipakai oleh Pak Harto dan dekat. Ya, jadi cerita tentang Pak Harto itu dia tahu betul siapa Pak Harto, tapi Pak Harto juga mengenal betul siapa dia. Seperti ada anak buah mereka waktu dia melakukan
Belanda menduduki Jogja dan Pak Harto menguasai Yogyakarta dan dia memimpin serangan. Singkat cerita, kedekatan itu penting ya Pak? Sangat penting, sangat penting. Nah, tidak hanya kedekatan dengan presiden, tetapi juga dengan lingkaran sekitar presiden juga. Lingkarannya juga. Dan kepercayaan lingkungan TNI juga harus tampak. Dan walaupun kemudian ada matra yang dilewat gitu, dilengkap. Artinya begini, mereka sadar akan hal itu. Matra yang lainnya itu sadar bahwa ini memang haknya presiden secara konstitusional. Tetapi memang ada juga tentu. Kenapa sih itu terus? Ya kan? Ada rasa-rasa itu, tapi ya sudahlah. Sudahlah, memang begitu. Tetapi ya namanya negara, namanya kaitan dengan bagaimana negara harus berjalan berdasarkan satu sistem tertentu, tentu saja larinya ke undang-undang. Makanya istilah yang digunakan Andika itu menarik sebenarnya. Ketika dia katakan TNI adalah kita. Itu pengertiannya sangat bagi orang yang merenungkannya itu sangat dalam. Apa tuh Pak? Dalam arti kata TNI adalah kita. Artinya TNI tidak bisa dipisahkan dengan kita. TNI bukan kami, tapi TNI adalah kita. Oh, oke. Di situ berarti. Iya kan? Iya. Jadi dia menciptakan satu istilah tertentu, walaupun saya tahu siapa namanya nih, ada katanya ada 20 LSM yang menolak Andika. Tapi kan berapapun kekuatan, kalau presiden mengatakan saya mau dengan itu, ya selesai, dan itu haknya. Walaupun kemudian nanti masa jabatannya hanya sebentar, katanya hanya berapa Pak? 3 bulan. Satu tahun 3 bulan. 3 bulan. Nah di situ nanti itu menarik. Menariknya apa? Disitulah kita akan menilai akhir daripada setelah 3 bulan, 1 tahun 3 bulan. Pertanyaan orang kan akan menanyakan apa yang telah dia kerjakan dalam jangka waktu singkat itu. Disitulah akan terlihat profesionalismenya dan kecerdasannya sebagai pemimpin. Ukurannya tapi nggak ada kan Pak? Apa yang sudah dilakukan? Tentu aja nanti akan ada ukuran-ukuran tertentu. Nanti ini setelah dia dilantik, orang harus dengarkan apa yang dia katakan. Penting sekali, dengarkan apa yang dia katakan sehingga dapat menjadi ukuran 1 tahun 3 bulan itu. Apa yang dia kerjakan. Cukup nggak Pak 1 tahun 3 bulan untuk dalam arti kata masa waktu untuk mengerjakan satu pekerjaan yang begitu besar, ya tentu saja tidak ada cukup. Sebenarnya yang 5 tahun aja nggak cukup. Cukupnya berapa dong? Ya, sebenarnya untuk mengerjakan itu ya paling tidak sekitar 10 tahun untuk memperbaiki, menambah kekuatan segala macam, merancang pesawat apa yang mau dibeli, kapal perang apa yang mau dibeli, dan sebagainya. Dalam waktu 1 tahun pembelian itu? Ya, itu yang sangat-sangat riskan bagi dia. Tapi disitulah kita akan melihat kecerdasan dia. Mungkin nggak Pak, keterampilan dia. Nanti masa usia pensiunnya dimundurkan melalui undang-undang atau apa gitu? Ada kemungkinan, tapi itu saya kira itu kan yang dilakukan oleh Soeharto. Ada orang yang bisa dinaikkan menjadi usia 60 tahun. Iya, dan sebagainya. Ada orang yang tadinya udah keluar dari pekerjaan angkatan bersenjata, diambil kembali, Yusuf. Semua lewat perubahan undang-undang atau apa? Tidak, atas kehendak presidennya aja yang mau menggunakan peraturan presiden. Iya,
Artinya presiden itu haknya presiden. Ya, itu haknya presiden. Nah, yang menarik itu sekarang ada wacana DPR tidak perlu lagi melakukan fit and proper test. Fit and proper test. Tinggal setuju atau tidak setuju aja. Iya, artinya itu hak presiden dan dia sudah melewati untuk menjadi jenderal itu panjang dan bagaimana ada yang disebut wanjakti. Itu yang melihat tingkah laku dari ini sampai seberapa jauh. Dari kolonel untuk menjadi brigjen itu susahnya bukan main. Ya. Tapi dan kemudian selanjutnya untuk apalagi menjadi jenderal. Tapi kalau dari bintang 3 ke bintang 4 kalau presiden menginginkan? Iya, bisa aja. Nanti seperti ini. Siapa yang untung? Ada sekian banyak jenderal bintang 3 yang akan menggantikan Andika untuk menjadi 4. Bintang 4. Nah, yang santer sekarang kan ada beberapa ya. Sekarang yang paling santer itu Dudung. Iya. Iya kan? Ya. Tapi wakil Kasat sekarang juga punya hak. Jadi semua yang berbintang 3, apalagi kalau sudah senior dan sudah pernah menduduki macam-macam untuk sampai ke bintang 3 itu akan menjadi bintang 4. Ya, hanya saya ingat dulu waktu Laksamana Sudomo memberi ceramah di Lemhanas. Kebetulan saya waktu itu ikut. Dia bilang gini, ya sekarang terserah ini. Ini tuh? Ya, garis tangan. Oh, oke. Iya. Saya sih ingin juga jadi presiden, tapi garis tangan saya kan tidak ada. Iya. Jadi, Pak, terus ini kan nanti akan berakhir di tahun 2022 ya, atau 2023 awal nanti Pak Andika ini? Iya, 2002 ya. 2022 ya? Iya, 22 kalau itu kan nanti sudah mulai harus cari yang baru lagi nih. Iya. Gitu. Kalau tidak ada perpanjangan. Iya. Saya menduga sih tidak akan ada perpanjangan. Kalau dihitung 100%, paling tinggi antara 10-20% kemungkinan itu. Karena risikonya sangat besar. Apa risikonya, Pak? Risikonya kan ada semacam bukan melanggar undang-undang, tapi faktor psikologi, baik lingkungan TNI sendiri maupun lingkungan masyarakat. Misalnya di TNI nanti akan bereaksi seperti apa? Di TNI tentu saja, loh kok seperti ini, tidak seperti yang dikehendaki oleh reformasi. Reformasi kan menolak itu yang semacam-semacam ini. Dulu perpanjangan itu sebenarnya itu salah satu yang tidak dikehendaki oleh reformasi kan. Tiba-tiba dilakukan lagi kan berbalik. Kalau untuk di masyarakat reaksinya? Di masyarakat bisa juga mempertanyakan, apa sih, kenapa mesti dia, padahal ada orang lain juga yang punya hak yang sama. Jadi ada berbagai faktor, paling tidak faktor psikologi yang harus diperhitungkan ketika orang akan melakukan sebuah tindakan, walaupun dia presiden dan itu hak penuh presiden. Di depan mata itu Pak, ada ini kan, ada pemilu 2024. Pada saat itu kalau tidak diperpanjang berarti bukan Pak Andika lagi begitu, atau 2023 itu udah mulai kampanye-kampanye kan? Makanya kan sekarang Anda lihat berbagai calon presiden udah ribut kan. Udah balihonya udah di mana-mana. Balihonya di mana-mana tetap. Nah, sebenarnya dari sebagai seorang militer dalam konteks Panglima TNI, bagi Andika yang penting kan keamanannya. Dan tapi keamanan dalam arti kata sebenarnya keamanan dalam negeri dan menghadapi segala keributan dan segala macam ini polisi. Tentara itu hanya akan melakukan kalau
minta bantuan. Ya. Nah, makanya kan waktu Dudung Panglima Kodam Jaya lalu dia turunkan balihonya FPI, dia kan ada yang tidak setuju kan, walaupun banyak yang sangat setuju waktu itu, karena memang udah berkali-kali diturunkan oleh polisi Pamung Praja, diambil lagi. Nah, Dudung bilang ini kurang asem nih, pokoknya turunin. Nah, makanya waktu ditanya siapa, itu anak buah saya dan saya yang suruh. Iya. Jadi dia punya dia merasa punya tanggung jawab sebagai Panglima TNI. Walaupun di lingkungan TNI mungkin juga nggak setuju. Ada juga yang nggak setuju. Tapi dia harus Dudung merasa bahwa ini tanggung jawab saya juga. Karena ini adalah bagian daripada ketertiban di dalam wilayah kekuasaan dia sebagai Panglima juga. Baik. Nah ini Pak, kan Pak Andika sudah final dan mungkin menjadi Panglima tersingkat gitu. Penggantinya nanti itu, kalau yang urutannya yang berikutnya adalah yang dari laut, itu sebentar juga ya? Iya, paling setahun setengah. Setahun setengah lagi? Atau mungkin strateginya lebih baik ambil yang di bawahnya supaya agak lebih panjang? Bisa, itu tergantung kepada, tapi harus mencari bintang 4 juga. Banyak kan? Enggak banyak untuk bintang. Yang bintang 3 yang agak banyak. Gitu. Nah, jadi untuk menjadi kepala staf angkatan, ada angkatan darat itu lumayan banyak yang calon. Mana aja, ya garis tangan. Tapi untuk menghadapi pemilu ini memang sudah ada yang macam-macam yang mereka pikirkan. Nanti Andika, makanya kan dikaitkan lagi dengan permainan dengan politik, dikaitkan lagi bahwa dengan Andika pergantian Panglima TNI, maka reshuffle kabinet dirancang juga. Sampai seberapa jauh itu benar kan, itu masih merupakan isu, karena reshuffle itu juga tidak mudah. Ya, ada yang mengatakan ini reshuffle oleh karena ada PAN masuk menjadi koalisi juga, segala macam. Ada menteri yang tidak bekerja secara baik, segala macam isu lah. Tapi ya apakah itu terjadi atau tidak kan tergantung presiden. Untuk akhir 2021, kemudian 2022, itu pekerjaan terberat dari seorang Panglima TNI apa? Dari Pak Andika Perkasa? Memperbaiki lingkungan sistem organisasi di dalamnya juga. Satu. Emang ada yang harus diperbaiki? Ya, urusan mereka lah. Saya cuma dua, saya kira bagaimana Alutista. Mendesak itu Pak? Iya, mendesak. Sebab begini, kan lingkungan, salah satu contoh misalnya, lingkungan keamanan kita sebagai wilayah kepulauan itu memang jangan dianggap sebagai sesuatu yang gampang, karena banyak sekali jalan-jalan tikus, ya, bahkan ancaman terbuka dengan pencurian ikan. Nah, di situ pentingnya Angkatan Laut, tapi tidak berarti bahwa di situ nanti terlihat kecerdasan Andika di dalam menghadapi faktor-faktor seperti ini. Nah, salah satu faktor juga yang sangat penting yang akan dihadapi Andika adalah bagaimana persoalan Papua. Yang walaupun dikatakan sekarang PON-nya berjalan dengan aman, dengan ini lancar, tetapi kan beberapa waktu yang lalu ada lagi KKB, iya kan? Nah, pertanyaannya dalam jangka waktu sekitar 1 tahunan itu, apa yang akan dilakukan oleh Panglima TNI untuk menghadapi keadaan yang terjadi di Papua itu.
itu persoalan lagi, Pak? Itu persoalan besar dalam arti kata untuk keutuhan wilayah Republik. Tapi Pak, kayaknya Papua itu nggak beres-beres deh, Pak. Ya, Bu, sebenarnya itu kan peninggalan yang dibuat Belanda. Sebenarnya kalau berdasarkan hukum internasional, Papua itu begitu kita merdeka sudah menjadi bagian dari Republik. Ya. Tapi baik Belanda, apalagi Belanda dan Jepang juga, itu memang tidak pernah menghendaki Papua masuk bagian dari Republik. Karena faktor kekayaan, faktor macam-macam faktornya. Nah, salah satu ujian dalam jangka waktu sangat singkat bagi Panglima TNI yang baru ini adalah persoalan itu. Oke. Bisa nggak Pak Andika menyelesaikan dalam waktu 1 tahun? Dia tidak, saya kira menyelesaikannya. Paling tidak dia harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh Papua yang dia anggap yang bisa melakukan peredaman terhadap situasi yang terjadi. Oke. Nanti tapi setelah pendekatan sekian bulan, setahun diganti. Iya, dilanjutkan yang berikutnya pendekatan lagi. Tapi itu memang itulah persoalan kita. Saya waktu masih dinas tuh beberapa kali ke Papua dan saya tahu betul situasi di Papua ketika itu. Banyak yang saya ajak omong, orang Bugis yang sudah bertahun-tahun bagaimana pandangannya, tapi orang Papua melihat orang pendatang itu kayak apa. Nah, ini kan harus dipahami betul. Ya, jadi apalagi dikatakan bahwa Papua itu, lihat aja rambut kami kan keriting, kulit kami hitam, kami bukan Indonesia. Ya, tapi mereka nggak ngerti bahwa sekarang yang terjadi Inggris Amerika itu menjadi negara orang negro berapa banyak orang kulit hitam dan dia bangga sebagai orang Amerika. Gitu. Baik Pak, dari sekian persoalan yang harus diselesaikan oleh Pak Andika setahun 3 bulan tadi Bapak katakan, jadi mampu nggak Pak Andika menyelesaikan? Ya tentu saja waktunya harus diperhitungkan singkat. Tapi kalau saya lihat dari segi kemampuan strategis dan kecerdasannya, ya Pak, kalau dia tidak menyelesaikannya, paling tidak dia meletakkan dasar-dasar untuk penyelesaian itu. Karena memang sebuah hal besar itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Harus ada suatu strategi tertentu. Ya syukur-syukur kalau dia bisa menyelesaikannya sangat baik. Ya, tapi ya mudah-mudahan paling tidak dia meletakkan jalan-jalan yang bisa dilewati oleh penggantinya. Itu harus disadari betul akan hal itu. Terakhir Pak, ini pilihan terbaik ya? Bagi Jokowi ini pilihan terbaik. Dalam arti kata, dia jauh lebih mengenal Andika daripada Pak Margono. Itu bedanya. Ya, Andika pernah sangat dekat sebagai Pampres selama 2 tahun, tiap hari ketemu, mengatur keamanan dan sebagainya. Tentu saja itu melahirkan hubungan kemanusiaan. Terbaik untuk Pak Jokowi. Untuk Republik ini? Republik juga. Republik saya kira kan pilihan presiden tidak mungkin dia pilih tanpa kesadaran bahwa orang ini akan memiliki kemampuan dalam rangka menopang saya sebagai presiden untuk kepentingan negara. Baik. Bapak, terima kasih. Makasih Pak untuk waktunya, saya diterima di rumah Bapak. Nanti saya boleh lihat buku-bukunya nggak Pak? Boleh. Tapi masalahnya saya harus pergi juga. Ya, siap-siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bapak, makasih ini kue-kuenya. Bikin sendiri apa gimana? Iya, dia tuh yang ngurusin. Nah, terus ini ada dari sponsor buat Bapak. Oh iya, terima kasih. Isinya kopi, ada macam-macam rasa. Iya. Silakan dinikmati ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.